Yang kedua adalah masalah gas air mata. Berulang kali dari sejak hari pertama atau hari kedua kejadian ini, mulai dari Kapolda, kemudian sampai hari ini kembali kita mendengarkan dari Humas Mabes Polri yang mencoba untuk mungkin bahasa awam masyarakat membela diri dengan mengatakan bahwa gas air mata itu bukan penyebab kematian. Saya setuju dengan Pak Haryanto tadi bahwa betul kita mungkin hampir sepakat di poin itu, gas air mata itu tidak membunuh penonton secara langsung pada saat itu, tapi gas air mata atau penembakan gas air mata yang sporadis dan agak membabi buta inilah yang kita sepakat di Republik ini bahwa itu menjadi penyebab utama munculnya kepanikan. Kemudian orang akhirnya mencoba untuk menyelamatkan diri, berhamburan, dan tujuan satu-satunya untuk orang bisa selamat adalah pintu, sementara pintu tertutup. Nah, kehabisan oksigen itu ya benar, karena orang saling berhimpitan, saling menginjak, saling menyelamatkan diri. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menafikan bahwa penyebab orang sampai panik begitu, orang sampai berdesak-desakan dan kehilangan oksigen adalah karena panik untuk menyelamatkan diri dari tembakan gas air mata. Baik, itu poin-poin dari Bang Opan. Pak Haryanto, bahwa pernyataan dari Pak Kadif Humas itu merupakan salah satu bentuk pembelaan diri dari pihak kepolisian. Pak Haryanto, bagaimana melihatnya? Ya, saya tidak akan mengomentari itu ya. Itu karena mungkin Kadif Humas ingin menjelaskan apa yang dia tahu dan perlu disampaikan pada masyarakat. Saya di sini ngomong juga bahwa ini ya, intelektual dader itu untuk membusukkan polisi ini bukan saya belain polisi, enggak. Saya sebagai polisi berpengalaman ya, yang sudah menangani beberapa kasus yang kerusuhan massal ini, selalu itu ada belakangnya adalah dalangnya. Gitu. Nah itu tadi Bang Ovan tadi menurut saya itu kejebak di dalam apa yang diinginkan oleh para provokator itu tadi. Memang itulah yang ingin diciptakan kesan di masyarakat. Simpel aja, kan yang lakukan polisi, nah itu pasti polisi ikut. Kemudian yang nutup kan panpel. Ya itu kalau cuma gitu Pak, itu konyol kita Pak. Kita itu sudah dibully sama provokator ini, memang dia begitu. Makanya saya insist supaya dicari itu. Kenapa kok sampai gas air mata yang dia tahu, penembak itu dapat tahu Pak efeknya itu. Kok ditembakkan ke kerumunan, tribun. Padahal senjata air mata, gas air mata itu hanya untuk mencerbrekan. Menurut saya bukan mencerbrekan, untuk menghentikan pelaku yang anarkis supaya tidak melakukan anarkisnya, maka ditembak pakai gas air mata itu supaya nggak lihat kan berhenti itu. Itu tujuannya gas air mata. Makanya itu seorang prajurit yang baik dan bermental baik ya, dia tidak akan mungkin disuruh nembakkan ke tempat tribun itu mau. Gitu. Nah ini kok mau gitu. Baik. Makanya ini perlu didalami. Kenapa Pak dia mau disuruh nembak itu? Termasuk juga para perwira yang menyuruh itu. Kok bisa dia menyuruh pada penembakan kepada kerumunan itu? Apalagi dia tahu bahwa yang di kerumunan itu kan bukan orang yang brutal. Orang yang duduk situ, kok ditembakkan ke situ. Dan yang ketiga, yang nutup pintu tadi. Kok mau dia suruh nutup pintu? Padahal dia tahu itu harus buka. Ini Pak yang dilakukan oleh provokator yang ada di belakang ini. Ini sulit dibuktikan, tapi saya yakin Pak, itu pasti ada. Itu sulit dibuktikan, tapi jadi saya bukan bela polisi ya. Pak Haryanto begitu yakin. Ya. Nah Pak, yakin, kemudian betul. Apakah kemudian mereka ini, aktor-aktor ini, intelektual dadar yang dikatakannya begitu diyakini oleh Pak Haryanto, ini kemudian mendekati Pak, mendekati pihak kepolisian atau mungkin mendekati pihak panpel begitu. Mereka itu menyogok orang yang di lapangan itu dibayar. Kemudian supaya berbuat gitu kepada orang yang panpel dibayar supaya berbuat gitu. Orang yang dibayar itu termasuk kepada polisi yang bertugas Pak disogok juga Pak. Pasti saya menduga itu polisi yang bertugas itu sudah dipengaruhi oleh itulah. Nggak tahu makanya itu ya. Tolong diperiksa itu. Yang kenapa kok mau nembak? Kemudian kenapa kok merintah? Itu yang harus didalami, bukan dicari-cari. Oh ini kesalahan ini bukan itu. Sumber daripada orang mati banyak itu adalah karena ada polisi yang menembak gas air mata ke tempat kerumunan. Yang itu bukan standar polisi itu. Saya yakin itu bukan. Baik. Makanya ini yang aneh, termasuk yang nutup itu tadi, itu harus dikejar. Baik, sebelum kenapa kamu nggak menutup? Bukan hanya panpelnya doang, orangnya itu diperiksa. Apa motifnya? Itu masyarakat harus tahu ini. Supaya nggak enak-enak itu provokator tiap ada ini bikin kerusuhan.
kayak gini, korbannya kayak gini lah. Saya hanya berharap ya, kalau polisi tidak bisa mendapatkan ini, mudah-mudahan Tuhan akan menghukum mereka lah. Ya. Baik, itu Pak, jadi supaya tahu, saya bukan yang bela-bela polisi, enggak. Saya ingin menyadarkan pada masyarakat kita ini ya, kita itu tidak adu domba oleh provokator itu gitu loh Pak. Baik. Kami juga senang Pak mendengarkan ada fakta yang bisa diungkap dari sudut pandang Pak Arianto sebagai seorang praktisi. Tentunya ini bisa diketahui seperti yang sudah sempat saya katakan di awal. Kami ingin sekali mendengarkan berbagai pandangan dari berbagai sudut pandang karena segala macam kemungkinan bisa terjadi Pak. Sambil kita menantikan bagaimana hasil pemeriksaan polisi, bagaimana hasil pemeriksaan tim pencari fakta itu Pak. Tapi Bang Ovan ada komentar? Iya, saya ingin menanggapi sedikit Pak Haryanto bahwa akhirnya kita berada pada poin yang sama. Bahwa Pak Haryanto mengatakan, ini kan sebetulnya saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi di awal, bahwa ini sepertinya ada dugaan ada aktor intelektual di belakang ini semua. Nah, kita ingin menyarankan bahwa sebetulnya dengan segala pengalaman yang ada, kemudian jelas terlihat pasti ketahuan siapa yang menembakkan gas air mata. Saya setuju dengan Pak Haryanto tadi, itu harus diusut sampai tuntas, kenapa dia menembakkan semudah itu dan bagaimana. Kemudian masalah pintu tertutup yang jadi penyebab orang tidak bisa keluar, sehingga banyak yang mati kekurangan oksigen di sekitar pintu situ. Nah ini juga kan harusnya mudah diusut. Artinya ada CCTV. Bahkan Panpel sendiri dalam beberapa kali statement, panitia pelaksana mengatakan bahwa mereka telah menyerahkan CCTV yang menyorot pintu-pintu itu secara langsung kepada TPIGF. Nah artinya semua akses ada akses dari kepolisian untuk bisa menjangkau itu semua. Segeralah ini diungkap dengan tuntas, jangan lagi menjadi misteri bagi kita semua supaya tidak semakin mudah memprovokasi masyarakat, tidak semakin banyak orang saling menyalahkan, kemudian akhirnya menjadi liar. Ya, satu, penembakan gas mata itu jelas. Ya, dari mana arahnya dan siapa yang melakukan. Yang kedua, pintu itu tertutup. Yang pengakuan Panpel pada menit ke-80 sampai 85 atau 5 sampai 10 menit sebelum pertandingan berakhir, Panpel mengakui bahwa mereka menjalankan SOP, mereka telah membuka pintu itu, tapi banyak penonton yang mengatakan bahwa setelah mereka keluar, kemudian mereka mendengarkan ada chaos di dalam beberapa menit kemudian, mereka coba untuk mau masuk menyelamatkan kerabatnya, pintu-pintu udah pada ketutup. Ini kan semua misteri. Betul sekali. Jadi saya setuju dengan Pak Haryanto bahwa jika memang kecurigaan Pak Haryanto tebal bahwa ada aktor di belakang ini, segeralah dikejar, segeralah diungkap. Jangan biarkan ini menjadi berkembang semakin liar, karena tetap fakta menunjukkan kepada kita semua bahwa ada 130 lebih nyawa melayang di saat itu.